Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload cara video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 300 per lembar saham. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang saat ini memang mulai melemah, tapi ternyata laba bersih di tahun 2024 masih meloket sekitar 227%. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih bisa kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel dengan judul Melambung 227% JPFA tahun 2024 mencatatkan laba 3,01 triliun. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Pada 31 Desember tahun 2024, JPFA mencatatkan laba bersih 3 triliun lebih, melambung 227% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 929,71 miliar. Laba per saham bisa kita lihat naik menjadi 260 dari sebelumnya hanya 80 per saham. Pendapatan juga naik. Sekarang kita lihat secara teknikal. Secara teknikal memang JPFA juga saat ini melemah karena IHSG juga terkoreksi lumayan dalam. Tapi secara teknikal untuk tren jangka menengah sebenarnya JPFA masih oke. Tapi walaupun laporan keuangan tahun 2024 saat ini bagus, melonjak tinggi, tapi tetap saja secara teknikal saat ini JPFA sudah turun di bawah harga 2000 yang sebelumnya masih berupa daerah support dan sudah turun bawah garis EMA 50 saat ini sekitar 1930. Sedangkan untuk support terdekat jika kita perhatikan di sini ada di support 1800 dan support EMA 150 yang saat ini sekitar harga 1755. Dan secara broker summary jika kita lihat dalam 2 minggu terakhir juga asing memang masih keluar. Dan pada perdagangan hari Jumat penurunan 1% lebih ini juga terpantau masih ada sedikit distribusi. Jadi untuk JPFA walaupun laporan keuangan bagus, tapi karena IHSG saat ini masih belum meyakinkan, plus secara teknikal juga saat ini mulai melemah, apabila teman-teman ingin coba pantau the entry, misalnya lebih oke adalah wait and see dulu. Tunggu JPFA terkoreksi lanjutan dulu, mengetes sekitar harga 1750 sampai 1800. Apabila pada saat mengetes target harga ini JPFA mulai bertahan, mulai terbentuk candle hijau lumayan solid, saya masih bisa coba entry di sekitar garis EMA 150 sampai maksimal 1800. Tapi jika terpantau ternyata 1 minggu ke depan JPFA masih lanjut turun dan malah menembus garis EMA 150, sebaiknya jangan entry, kan secara teknikal JPFA juga akan mulai downtrend untuk tren jangka menengahnya. Jadi kita harus fokus ke teknikal daripada lihat laporan keuangan, karena saat ini terpantau masih ada outflow, masih ada distribusi. Secara teknikal juga sudah mulai patah tren untuk uptrendnya. Dan sekarang kita lihat untuk saham Cepin. Cepin jika kita perhatikan hari Jumat juga masih lanjut turun dengan penurunan lumayan dalam. Jadi Cepin masih lanjut turun 5% lebih ke 4190. Dan secara teknikal memang Cepin dari sebelumnya tidak seoke JPFA. JPFA sebelumnya masih bergerak uptrend, masih berada di atas garis EMA 50-150. Bisa kita lihat Cepin dari bulan Agustus tahun lalu sudah mulai jelek setelah turun bawah kedua garis EMA. Karena untuk JPFA tadi saya jelaskan apabila ingin coba entry, lihat dulu apakah JPFA bisa bertahan di atas garis EMA 150. Cepin bisa kita lihat sebelumnya juga mencoba bertahan di atas garis EMA 150, tapi setelah tembus bisa kita lihat secara teknikal sudah kurang oke. Sebelumnya sempat naik di atas kedua garis EMA, tapi ternyata ini false breakout, kembali turun sehingga secara teknikal tren jangka menengah juga masih belum oke dan bisa kita masih terus melanjutkan penurunan. Setiap kali mencoba naik di atas kurva garis EMA, Cepin selalu gagal break, setelah itu masih melanjutkan low. Jadi beberapa kali di awal tahun sempat bertahan di sekitar harga 4.550, tapi 1 minggu ini support yang beberapa kali menahan penurunan saham Cepin malah jebol dan bisa kita lihat saat ini masih melanjutkan penurunan. Jadi saat ini untuk support kuat berikutnya saya lihat ada di angka 4000, sehingga saya lihat Cepin masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan menuju target harga ini. Dan untuk broker summary jika kita perhatikan untuk Cepin, asing juga terpantau masih terus keluar dengan jumlah lumayan besar, dan di broker summary pun terpantau pada perdagangan hari Jumat ini masih ada distribusi. Jadi Cepin juga apabila mau entry, menurut saya saat ini sebaiknya wait and see dulu. Masih beresiko untuk entry karena cara tren masih sangat downtrend. Untuk Cepin saat ini juga belum ada sentimen positif, belum ada akumulasi, plus candle hari Jumat juga sangat solid untuk candle merahnya.
Jadi saat ini untuk Cepin sebaiknya wait and see dulu apabila ingin coba entry, atau jauhin dulu, coba cari saham lain yang secara pergerakan lebih oke. Selanjutnya jika kita perhatikan saham Main juga sama, hari Jumat juga terkoreksi karena memang rata-rata saham pada perdagangan hari Jumat turun semua. Untuk Main jika kita lihat sebelumnya beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 150, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break. Setiap kali mencoba break selalu gagal walaupun sempat di atas garis EMA 50. Jadi secara candle ini belum terkonfirmasi break walaupun sempat menyentuh harga 800. Dan saat ini malah sudah turun di bawah harga 720 yang sebelumnya beberapa kali menahan penurunan dari saham Main. Dan saham Main secara teknikal juga saat ini sudah mulai downtrend, jadi sudah harus hati-hati apabila teman-teman sudah punya saham Main di harga atas. Karena secara pergerakan hampir mirip dengan Cepin saat ini, sudah mulai bergerak downtrend. Dan penurunan hari Jumat, candle juga lumayan solid dan saat ini mendekati support di 680. Dan jika kita lihat sebelumnya 680 memang beberapa kali menahan kenaikan dari saham Main, sekarang berubah jadi support. Masih ada potensi memang ini technical rebound, tapi ingat apabila berhasil bertahan dari rebound tapi terpantau mencoba naik di atas 720 masih gagal, masih ada potensi seller untuk melanjutkan low-low-nya. Jadi apabila mau spekulatif buy di sekitar 680, sebaiknya hanya trading jangka pendek, memanfaatkan pantulan sementara ini. Apalagi jika kita lihat pada perdagangan hari Jumat, asing juga sama masih terus keluar dan di broker summary ini juga terpantau ada sedikit distribusi. Jadi potensi untuk 1 minggu ke depan untuk lanjut turun menuju harga 650 sampai 630 muncul juga masih sangat besar untuk saham Main. Dan walaupun ada potensi untuk technical rebound, saya lihat hanya technical rebound sementara. Karena memang 1 minggu terakhir Main sudah turun lumayan dalam. Jadi ada potensi untuk 1-2 candle hijau. Tapi hati-hati, bisa saja hanya technical rebound, satu masih melanjutkan low-low. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, technical analysis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.